Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Neraca Air Menggunakan Tone Weight dan Meter. Yang pertama akan dijelaskan oleh Adisa. Kepada Adisa, saya persilahkan. Jadi daftar isi dari PowerPoint kali ini yaitu pertama pendahuluan, yang kedua isi, lalu ketiga kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Air merupakan sumber daya alam esensial yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Bumi menjadi planet dalam tata surya yang memiliki kehidupan apabila terdapat air. Lalu neraca air. Neraca air menurut Winarno DKK 2010 adalah alat untuk mendekati nilai-nilai hidrologis proses yang terjadi di lapangan. Yang ketiga ada curah hujan. Jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter di atas permukaan horizontal. Curah hujan yang jatuh di suatu daerah biasanya berhubungan dengan keseimbangan air atau neraca air yang ada di daerah tersebut. Neraca air merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui jumlah air tersebut kelebihan, surplus, ataupun kekurangan atau defisit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Aldi Halmawan. Saya persilahkan. Selanjutnya metode Tone Weight Meter. Metode neraca air Tone Weight Meter dapat digunakan untuk mengetahui kondisi air secara kuantitas dan limpasan. Dapat juga digunakan untuk memprediksi aliran bulanan dengan tindak signifikannya relatif sama, yaitu berkisar pada angka 90%. Lalu metode Tone-Weighted Meter, metode yang didasarkan pada konsep neraca air. Lalu yang kedua, menekankan faktor evapotranspirasi sebagai faktor iklim. Lalu yang terakhir, dalam prosesnya memerlukan data sifat fisik tanah serta data karakteristik lahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gita. Kepada Saudara Gita, saya persilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur perhitungan neraca air menurut Tone Weight and Meter 1957 menggunakan sistem tata buku dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan data curah hujan rata-rata daerah selama 10 tahun. Yang kedua, memasukkan data temperatur udara rata-rata bulanan. Yang ketiga, mencari nilai indeks panas. Yang keempat, mencari ETP sebelum terkoreksi. Yang kelima, mencari ETP setelah terkoreksi. Yang keenam, mencari selisih curah hujan dengan ETP terkoreksi. Next. Yang ketujuh, mencari APWL. Ini digunakan untuk mengetahui potensi hilang air pada bulan kering. Yang keempat, mencari kadar air tanah. Yang kesembilan, mengisi kolom perubahan kadar air tanah atau KAT. Yang kesepuluh, mengisi kolom evapotranspirasi aktual atau ETA. Yang ke-11, mengisi kolom defisit. Yang ke-12, mengisi kolom surplus. Yang ke-13, mengisi kolom runoff. Next. Perhitungan neraca air dengan data umum yang tersedia. Perhitungan dengan neraca air metode Tone Weight Meter, data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data hujan sebagai masukan. Yang kedua, data vegetasi penutup lahan. Yang ketiga, data suhu udara. Yang keempat, data sifat tanah. Keuntungan penerapan metode ini adalah dapat menghitung debit tanpa menggunakan data tinggi muka air yang biasanya dikumpulkan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dewi. Saudara Dewi, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap neraca air adalah curahan hujan, suhu udara, dan juga letak astronomis suatu wilayah akan mempengaruhi besarnya evapotranspirasi yang terjadi.
Faktor topografi dan faktor penggunaan lahan akan mempengaruhi luas daerah tangkapan yang berpengaruh terhadap besarnya infiltrasi dan limpasan permukaan. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi nilai surplus, defisit, dan air limpasan permukaan yang akan mempengaruhi ketersediaan air yang ada. Ini adalah daftar pustaka kami. Ini adalah sumber yang kami dapatkan untuk membuat PowerPoint ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.